Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah yang berhadir karena Allah, mudah-mudahan Allah catat, Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung pelajaran kita. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang adab memberi hadiah, dan yang sudah kita bahas adalah disunnahkan untuk membiasakan memberi hadiah walaupun sederhana yang kita beri. Jadi maksudnya jangan sampai merasa sungkan memberi hadiah hanya gara-gara jumlah yang sedikit atau bentuk yang sederhana. Karena salah satu yang membuat kita selalu tidak jadi memberi hadiah karena merasa bahwa hadiah itu tak pantas, akhirnya tak pernah memberi. Karena di hati selalu dibisikkan oleh syaitan, ini kalau begini kayaknya tidak cocok, kayaknya tidak baik kalau kamu berikan dalam bentuk begini. Jadi akhirnya tidak jadi-jadi. Makanya Rasulullah SAW itu menyatakan tentang ketika memberi hadiah, yang memberi tetap disunnahkan beri walau yang dia beri adalah satu tulang mata kaki kambing dalam hadis. Gatok kambing, walaupun cuma gatok kambing, disunnahkan tetaplah berbagi. Nah, itu dibiasakan, termasuklah manfaat daripada memberi itu menimbulkan rasa cinta, dan yang mengawali silaturahim itu biasanya dimulai dari memberi. Nah, jadi memberi itu begitu cepat mengikat hubungan silaturahim. Tapi kalau tak pernah memberi, walaupun kita terlalu lembut, walaupun kita sangat ramah, tapi orang ujungnya tetap tak suka. Nah, jadi memberi itu yang bisa membuka jalan untuk mendapatkan kasih sayang sesama muslim. Baik, kita lanjutkan adab berikutnya. Al-bada'u bizawil arham wal jiran. Adab berikutnya dalam memberi adalah hendaknya dimulai dari orang-orang yang terdekat, yang punya hubungan rahim, dan kemudian berikutnya kepada tetangga-tetangga. Jadi kalau ditanya siapa dulu
yang hendaknya kita utamakan di saat kita memberi hadiah? Jawabannya yaitu mulailah lebih dahulu dari orang-orang yang punya hubungan rahim. Ya, tentu al-aqra wal-aqra, siapa lebih dekat dia lebih utama. Kalau kita punya hubungan dengan nasab satu rahim dengan ibu, yaitu adik kita, abang kita, dan mereka berdekatan hidupnya dengan kita, maka mereka lebih berhak menerima hadiah daripada yang lain. Oh, kalau mereka tak ada, yang ada di dekat kita adalah keluarga dari ayah kita atau dari ibu kita, maka utamakan memberi hadiah kepada mereka. Kalau tak ada, maka anak-anak mereka, sepupu-sepupu. Kalaupun mereka tak ada di sekitaran kita, barulah kita memberikannya kepada tetangga-tetangga. Lalu kemudian tetangga mana yang paling utama kita beri? Itu tetangga yang paling dekat pintunya dengan pintu rumah kita. Makanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau aku ingin memberi hadiah, kepada siapa lebih dahulu aku memberinya?" Apa jawaban Nabi? Man aqrabu minki baban, yaitu orang yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumahmu. Nanti kalau dalam urusan memberi kepada tetangga, maka yang paling utama adalah yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Nah, tentu yang disebut tetangga itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan yang mana disebut tetangga, karena itu berdasarkan uruf, adat, kebiasaan. Walaupun ada hadis, tapi hadis itu lemah dalam banyak pandangan ulama, hadis yang dhaif, yaitu hadis yang menyatakan tentang yang disebut tetangga adalah 40 pintu. Dari depan, belakang, 40 pintu ke depan, 40 pintu belakang, samping, kanan, kiri, itu disebut tetangga. Namun para ulama mengatakan bahawa sebenarnya tidak ada batasan yang disebut tetangga, karena pemisahan-pemisahan daerah menjadi kampung, desa, kemudian dipisahkan lagi menjadi mukim-mukim, yang mukim dipisahkan lagi dari lorong-lorong, gang-gang, maka satu mukim itu juga disebut tetangga. Satu kampung pun masih disebut tetangga. Nah, cuma utamakan dulu memberi hadiah kepada tetangga yang paling dekat. Ya. Kalau kita punya orang tua, kalau itu tak perlu ditanya, karena itu memang bahagian orang yang wajib kita khidmatkan diri kita. Berbuat baik kepada orang tua itu berbagai cara, tapi yang lebih utama adalah memberikannya secara rutin. Jadi bukan berbentuk hadiah sesekali kalau untuk orang tua. Walaupun orang tua kita kaya, dan kita juga ternyata alhamdulillah Allah beri rezeki, maka orang pertama yang perlu kita bahagiakan, ini yang berbentuk kebaikan yang bukan kewajiban utama. Karena kalau antara memberi kepada keluarga, nafkah, dengan memberi kepada orang tua, itu nomor satu tetap wajib dulu menghidupkan keluarga, yaitu isteri dan anak. Sekaligus masih ada lebih, maka orang tua berikutnya. Karena kalau hubungan kita dengan isteri dan anak itu hubungan kewajiban, hubungan kita dengan orang tua itu hubungan kebaikan, kecuali mereka miskin. Itu berarti sama posisinya, sudah wajib kita nafkahi. Jadi memberikan hadiah kepada ibu, kepada ayah itu baik, tapi yang lebih baik adalah bukan memikirkan hadiah, tapi rutin setiap
bulan itu mengirimkan walaupun sedikit, ya, tiap-tiap bulan transfer 500.000, itu bagi yang gajinya sekitar 5 juta 6 juta. Kalau yang gaji sekitar 25 juta, itu janganlah kirim 500.000 untuk orang tua, ya, paling-paling kuranglah 1,5 juta 2 juta, ya, kalau bisa 3, itu kalau gaji sudah 25 juta ke atas. Nah, jadi perlu diingat-ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat, wa imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau di antara salah satu orang tuamu atau kedua-duanya sudah mencapai umur yang tua, sudah lemah, ya, apa yang Allah nasihati kita? Pertama, jangan sakiti hatinya. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Pertama, jangan sakiti hatinya, ya, artinya jangan sebutkan kalimat uff. Uff itu orang Arab kalau menyebutkan uff itu bukan bahasa yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan kemarahan ke orang tua, tapi uff itu kiasan Allah ingin memberitahu jangan sakiti orang tuamu walaupun sebesar uff. Saya pernah kasih tahu, mungkin bagi yang masih ingat, uff itu dalam bahasa itu artinya kotoran di ujung kuku, Pak. Uffun, kotoran di ujung kuku ni. Coba Bapak lihat kuku Bapak, kalau ada uff berarti Bapak udah lama tak bersihkan kuku. Jadi ini uffun, ada tahi kuku. Jadi maksud Allah, kalau kita lihat dari segi bahasa, sebesar uff pun jangan sakiti orang tua, ya, jangan caci, tapi bicaralah yang baik. Jadi semua kebaikan itu lebih utama puncaknya ketika mereka sudah sangat tua. Kalau orang tua masih muda, itu mereka tidak terlalu pikir, anak tidak kasih pun mereka tidak mikir, karena mereka pun masih punya gaji, mereka masih kuat. Tapi begitu sudah tua, walaupun dia tak pernah memberitahu, tapi di hatinya itu ada suatu kebahagiaan yang tak terlukiskan ketika dia mendapatkan 200.000 dari anaknya. Dia tak memikirkan jumlah, tapi dia memikirkan anaknya masih mengingatnya. Itu yang perlu dirutinkan. Makanya ketika masalah hadiah itu ke orang tua tidak terlalu ditulis di dalam kitab-kitab adab. Kenapa? Orang tua itu jangan buat seperti orang lain. Jadi segera tajuk hadiah sekali-sekali, setahun sekali, itu jangan buat begitu. Jadi dia rutin. Jadi menjadi bahagian daripada pengabdian kita. Nah, kalau dengan kerabat-kerabat yang bukan tanggungjawab nafkah, maka disuruh berbuat baik dengan sering-sering memberi hadiah. Sering itu ya bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi kalau lewat di daerah yang dia tinggal, kita berhenti sebentar, walaupun hanya sekedar menurunkan mie goreng pakai telur 3 bungkus ke rumahnya. Terserah mau beli di mana, Pak. Ada saudara tinggal di Biren, adik tinggal di Samalanga, atau kita pergi ke Banda Aceh, usahakan lewat, jangan lewat begitu saja. Ada sesuatu yang kita fikirkan untuknya. Apakah semangka, semongko, apakah apalah jeruk 2 kilo, jangan 1 on, kurang ajar betul kalau beli 1 on, jeruk 2 kilo, atau apa yang bisa diberi. Dia punya anak-anak yang ramai, anak-anak kecil, mereka sukanya apa, mereka sukanya apa, pikirkan. Itu yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Jadi keluarga itu menjadi bahagian mudahnya kita mendapatkan surga di saat kita memuliakan keluarga besar kita sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberitahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Yas'alunaka maza yunfiqun. Muhammad, kalau engkau ditanya oleh umatmu untuk siapa mereka memberi nafkah lebih utama, untuk siapa mereka memberi kebaikan-kebaikan berbentuk harta, qul, kasih tahu wahai Muhammad, kebaikan itu hendaknya dimulai dari qul ma anfaqtum min khair lil walidain, mulai dulu kepada orang tua, lalu wal aqrabin, setelah orang tua baru aqrabin, kata Allah, kerabat-kerabatmu yang punya hubungan darah. Itu mulai dulu, setelah orang tua kebaikan itu mengalir kepada kerabat-kerabatmu. Baru kemudian setelah kerabat-kerabat mendapatkan kebaikan kita, baru di luar itu wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal jaril junub, kepada anak yatim, kepada miskin, tetangga-tetanggamu yang dekat dan tetanggamu yang jauh. Jadi Allah sebutkan orang-orang yang, urutan orang-orang yang lebih utama untuk kita beri hadiah atau kebaikan berbentuk harta. Jadi kerabat ini itu dapat dua pahala. Kalau kita memberi hadiah kepada orang yang tak punya hubungan darah dengan kita, tetangga atau siapa saja, pahala besar, pahalanya besar, karena memberi itu termasuk salah satu amalan yang paling dicintai Allah, memberi. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, barang siapa yang suka memberi, kata Allah, fa amma man a'ta wattaqa, lalu dia bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan dia beriman dengan semua kebenaran yang Allah bawa, dia percaya surga, dia percaya neraka. Apa janji Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra, kami mudahkan hidupnya. Makanya orang yang suka memberi itu, Pak, hidupnya mudah, rezekinya lancar, tidak banyak masalah dalam keluarga, anak-anak taat semuanya. Diawali dengan apa? Memberi. Maka memberi itu termasuk amalan paling dicintai Allah. Jadi ketika kita mulai memberi, kalau kita beri kepada tetangga, itu besar pahalanya. Beri itu hadiah apapun, sekecil apapun. Nasi gurih 5.000 bapak beli pagi, nasi gurih 5.000 Pak, yang isinya telur dibelah 4, bukan dibelah 2 Pak, dibelah 4, ditaruh lado seujung kuku, ditaruh anak karing, anak teri, ditaruh sedikit, Rp5.000, bapak beli 2, kasih ke tetangga, besar pahala. Kita kecil, besar. Ingat-ingat hadis Nabi, apapun yang kita beri di dunia, ketika Allah terima dengan keikhlasan kita, Allah terima. Nanti waktu kita berjumpa dengannya, dengan nasi bungkus yang 5.000 itu, waktu kita jumpa di akhirat, dia tak berbentuk lagi sebagai nasi yang 5.000, tapi Allah tumbuh kembangkan sehingga kita bertemu dengannya, dia sudah berubah menjadi bukit-bukit, gunung-gunung. Maka kita nanti akan keheranan. Begitu mungkin Allah mengatakan, tuh nasi bungkus, nasi gurihmu yang kau beri dulu kepada tetanggamu. Kita mungkin heran, yang mana? Allah akan tunjukkan gunung itu, gunung ini, bukit ini, bukit itu. Itu Nabi sebutkan dalam hadis. Kecil kita beri, tapi ternyata dipelihara oleh Allah. Nabi menyebutkan seperti engkau memelihara anak unta sampai besar. Jadi semua sedekah kita itu dipelihara. Jadi kan diacok oleh Allah, lalu kepeduk dalam gudang. Oh tidak, ditumbuhkan Pak. Itu hebatnya orang memberi. Kita anggap remeh, alah udahlah sedikit pun, tak usah mikir pun. Kita alhamdulillah sedikit kita rasa di sisi Allah itu sudah besar. Jadi beri tetangga itu apapun bentuknya itu besar pahalanya. Tetapi ketika kita memberinya kepada saudara, baik saudara dekat yang langsung kandung atau yang bukan kandung, tapi saudara-saudara dari pak cik, pak wah, om, tulang, bibi, tante, alih pupu kan kita boleh gopkan, itu semua berubah pahalanya menjadi 2 kali lipat, yaitu pahala memberi hadiah atau sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Jadi 2 kali pahalanya. Bayangkan Pak, kita mau pergi ke bandar tadi,
kita sempat-sempatnya telefon adik yang tinggal di Sigli. Kita telefon, "Hai dek, nyo kamu nak jauh bandar, ni kami mau pergi ke bandar, pernah hawa ke?" Kan kita bicara sama adik, mana mungkin kita bicara sama adik, "Pernah hawa drone bangai kita kan, pernah hawa ke dek?" Katanya, "Apa hawamu?" "Apa hawamu? Apa yang kau suka?" Ini kami mau lewat nih ke Sigli ni. Suka apa? Mau dibeliin apa? Apa air kelapa atau kelapanya saja? Kata si adik, "Menyonyan le balong ini," kata dia. Ya udah, minta apa? Itu Pak, itu menunjukkan hati kita sedang dibisikkan malaikat. Sempat-sempatnya kita pikir ke dia. Bahkan mungkin dia jarang keluar semau untuk memikirkan kita. Tapi karena karena adik kita sendiri, mungkin hutang kita pun belum dibayarnya. Karena banyak yang susah kali bayar hutang tu adik sendiri sama abang sendiri. Kena terdepuk, ada doa berkat, Pak ada. Kalau orang lain mudah kita tangani kan. Tapi ini keluarga, tapi kita tutup perasaan begini. Kita pikirkan lagi ke dia. Lewat kita mau belikan sesuatu, mau buah apa kita beli. Mau buah naga atau mau apa? Mau susu apa? Susu beruang atau susu naga? Ada tu susu naga Pak, namanya Mori Naga. Itu susu naga. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, bisa bayangkan Pak, ketika kita membelinya, kita hentikan mobil kita, kita belikan sesuatu untuknya, walaupun kita mungkin tak turun lagi untuk lama di situ, tapi Masya Allah keponakan kita mengatakan, "Siapa kasih Pak Awak? Siapa kasih Pak Awak?" Masya Allah, 2 pahala hadiah sedekah atau hadiah dan pahala menyambung silaturahim. Jadi selama ini mungkin keluarga kita memikirkan cukup embung, yang diluknya kok embung orang ini. Yang diluk semua itu cukup sombong orangnya. Mentang-mentang udah P3K, mentang-mentang udah P3K. Padahal belum diumumkan, belum pengumuman ni P3K. Mentang-mentang udah P3K kok sombong orangnya. Mentang-mentang udah jadi kepala sekolah kok sombong orang. Itu kepala sekolah lain, bukan kepala sekolah yang ada di masjid ini Pak. Itu kata adik-adik kan. Begitu kita turun Pak, kita beri, Masya Allah, langsung berubah iman itu. Semua mengatakan, "Enggak kayak gitu kok Pak Wah, baik orangnya kok. Bapak aja yang palih," kata anak-anaknya. Anaknya yang bilang, "Iro ni ayah palih baik, Pak Wah kok ke?" Berubah imannya, berubah Pak. Itu akibat apa? Memberi. 2 kali lipat pahala hadiah, pahala menyambung silaturahim. Maka jangan lupakan orang-orang yang terdekat yang punya hubungan darah. Jadi jemaah melakukan Allah, kalau seandainya itu kita lakukan, semua kita melakukan itu dalam semua perkara, maka kita semua akan mensejahterakan keluarga kita masing-masing. Jadi bayangkan kalau ada satu orang yang kaya di antara 7 orang adik-beradik, satu orang kaya ini memikirkan adiknya, abangnya, maka selamatlah keluarga itu. Nanti keluarga lain juga Allah beri satu orang. Makanya disuruh pikir dulu keluarga masing-masing. Di masa Rasulullah SAW, istri Nabi SAW yang bernama Maimunah, beliau memiliki seorang budak perempuan. Lalu kemudian beliau memerdekakan budaknya. Lalu dia membebaskan, habis dia bebaskan budak, disuruh apa? Ya sudah bebas, sudah pergi, bebas, tidak usah, bukan budak lagi. Begitu membebaskan budak. Lalu ketika Rasulullah mengetahui itu, dia mengatakan kepada Maimunah istrinya, apa katanya? "Amma innaki law a'taitiha akhwalika kana a'zamu li ajrik." Wahai Maimunah, kata Nabi, seandainya budakmu yang engkau bebaskan itu, engkau sedekahkan. Jadi bukan maksud Nabi tidak usah bebaskan, tapi disedekahkan dulu, agar dia bisa membantu akhwalik, yaitu bibi-bibimu. Kalau bahasa kita makcik, kalau seandainya engkau berikan budakmu itu kepada makcikmu, engkau sedekahkan budakmu kepada makcikmu agar membantu makcikmu yang sudah tua-tua itu,
maka a'dhamu li ajrik, itu lebih besar pahalanya untukmu. Jadi Nabi sampai budak pun kalau memang nanti akan dibebaskan silakan, tapi sedekahkan dulu lebih baik kepada keluarga. Nah, itu begitu Nabi mengajarkan kita memberi hadiah. Nah, setelah dengan keluarga barulah tetangga. Ya, itu jangan sampai kita memberikan ke tetangga yang lebih jauh, tetapi kita tidak pernah berikan ke tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dengan kita. Tapi memang ini terjadi, Pak. Maksudnya kadang-kadang yang paling banyak masalah itu yang tetangga paling dekat dengan pintu rumah kita, Pak. Kayak mana kita mau kasih? Dia pelihara kucing, tapi kucingnya disuruh di rumah kita. Maunya kan kucingnya dia buatkan WC di rumah dia, jangan disuruh BO di rumah kita. Itu menyebabkan mulai permusuhan terjadi. Dia pelihara ayam, yang punya ayam dia tidak dikurung, Pak, tapi dia masuk ke rumah kita khusus ya doe. Akhirnya kita mulai merasa bahwa ini tetangga tidak betul, tidak ada otaknya, sama kayak ayam, tak ada otaknya. Apa yang terjadi? Kan timbul rasa malas untuk berbuat baik dengannya, dan itu sangat wajar terjadi. Itu akan terjadi. Makanya kadang-kadang ketika kita beri hadiah, Pak, tetangga itu ngintip dari gorden, kita lewati, di tangan kita ada kue macam-macam, ada yang digulung-gulung, ada yang lurus, ada yang macam-macam. Kue kita bawa, kita lewati depan pintu rumah dia, dia lihat dari pintu gordennya, dari gordennya, dia bisik ke suaminya, hai jom katanya. Rupanya mungkin suara itu akhirnya sampai ke telinga kita. Lalu kita akan mengatakan, kiban kujuk kekah, bagaimana saya bisa memberikan untukmu? Ika hana otak bagaimana? Kamu tak punya otak seperti ayammu, kayak mana saya memberi untukmu? Tapi karena sudah disindir terus-terusan, akhirnya diberi juga. Apa yang diberi, Pak? Kuah kari ayam. Ayam siapa? Ya ayam dia sendiri. Disembelih ikoh ju, kasihnya kuah ke dia. Jadi jamaah melakukan Allah, itu bisa terjadi. Tapi intinya kalau tidak ada masalah apa-apa, utamakan dulu yang paling dekat-dekat dengan rumah kita, baru menjauh. Baik, jadi itu tentang sunnah memberi hadiah ke orang terdekat lebih dahulu.